Ayah, penerus bisnis keluarga si Chen. Si Chen, penerus bisnis keluarga, sudah kupikir matang. Aku ingin menikahi putri keluarga Ning. Penerus bisnis keluarga si Chen. Putri keluarga Ning. Dia yang sejak kecil sudah pengen nikah sama kamu. Si gadis kecil itu, Ning Sinyi. Keluarga Ning sangat kaya, setara dengan negara. Ning Sinyi juga cantik dan berbakat. Tapi, bukankah yang kau sukai adalah Mo Swening? Aku sudah mencarikanmu 7 calon istri. Selain Mo Swening, ke-6 lainnya sangat mencintaimu. Siapapun yang kau nikahi akan mencintaimu sepenuh hati. Mengapa harus menikahi putri kaya? Hanya untuk dipuja? Ayah, selama ini, aku juga merasa selain Mo Swening, ke-6 lainnya sangat mencintaiku. Tapi, menurut kalian, Duan Si Chen si kurang cerdas itu kapan akan menyadari kalau Ming Feng bukan adik Xuening? Dia pasti masih mengira aku sangat mencintainya. Tanpa tahu, aku dulu lompat dari gedung bukan untuk cinta, tapi untuk mengusirnya. Siapa yang tidak? Aku setiap hari menahan rasa tak nyaman untuk mendekatinya karena aku tahu dia benci orang yang terlalu merendah. Ternyata strategi kita semua sama. Apa yang tidak disukainya, itulah yang kita perankan. Dengan begitu, kita bisa bebas mengejar Ming Feng. Hanya Mo Swening yang tidak berpura-pura. Di depan Duan Si Chen, dia selalu bersikap angkuh. Nyatanya, si penyuka siksaan itu malah sangat mencintainya. Menyedihkan sekali. Kak Swening, memang tak ada cara lain. Seseorang harus menikahi Duan Si Chen. Dengan begitu, Ming Feng bisa hidupi keluarga Duan. Sebagai putra dengan kehidupan mewah. betapa tulusnya cinta para wanita ini padaku. Betapa polosnya adik ini. Tuan-tuan, mereka bertujuh adalah gadis jenius yang langka. Semua sesuai kriteria Anda. Xuening IQ-nya 187. Proses pendaftaran. Baik, Adikku mau Ming Feng. Mau angkat aku sebagai anak. Dia harus ikut. Ayah, mari angkat juga adik Ming Feng. Mulai sekarang, dia anak angkat keluarga Duan. Dia anak angkat keluarga Duan. Katanya hanya sebagai adik. Tapi nyatanya, Mobil itu jelas ayah belikan untukku. Kakak, jangan marahi kakak. Salahku. Aku anak angkat. Temani kakak bermain. Abaikan aku. Kakak Si Chen, kau cemburuan. Cemburu sama Ming Feng? Kami anggap Ming Feng adik. Kakak kasihan, Ming Feng berbeza denganmu. Kau punya segalanya. Dia cuma punya kami, kakak-kakaknya. aku pernah berkali-kali meragukan diriku, apakah aku memang cemburuan. Sekarang baru kusadari, bukan aku yang cemburuan, tapi merekalah yang terlalu pandai berakting. Ming Feng, kau tahu, hanya kamu yang kusukai. Tapi aku tak bisa memberimu pernikahan. Kakak, aku hanya memohon, jangan menikah dengan Duan Si Chen. Kalau kau menikah dengannya, aku takkan peduli lagi padamu. Aku pun tidak ingin menikah, tapi Pak Tua telah berjasa pada kita. Ming Feng, dengarkan. Aku janji, takkan biarkan dia sentuh aku, apalagi beri dia sedikit cinta. Kakak milikmu seorang. Jadi, kau tetap akan menikah dengannya? Baik,
Kalau begitu, aku pergi. Ming Feng, jangan. Ming Feng, jangan pergi. Kumohon, jangan pergi. Jika aku tidak menikah, Patua pasti akan mengusirmu dari rumah. Aku tak ingin kau terlunta di jalanan. Ming Feng, tenanglah. Bahkan, jika aku menikah dengan Duan Shiken, aku akan membuatnya hidup bagai duda. Seumur hidup ini, tubuh dan hatiku hanya milikmu seorang. Hanya milik dia, ya? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku tidak perlu belas kasihan Mo Suening sebagai satu-satunya pewaris grup keuangan Duan. Masih khawatir tidak punya wanita? Mo Suening tidak mau menikah, masih banyak yang mau. Chen? Chen, Ayah, aku sudah mantap hati. Setidaknya Sinyi, dia sungguh mencintaiku. Tidak seperti Meng Wangxi dan lainnya, hanya menurut karena status tunangan. Terpaksa menuruti semua perintah. baiklah. Perkawinanmu, kau tentukan sendiri. Ayah, kalau sudah diputuskan, keluarga Duan tak perlu lagi mengasuh mereka. Terutama Mo Mingfeng itu. Orang yang hanya bisa berteriak tak karuan. Melihatnya saja bikin kesal. Baik. Di hari pernikahanmu, akan kusuruh mereka semua pergi. Agar tidak ada niat jahat mengincar aset keluarga Duan. Setuju. Kakak, bolehkah aku ikut kelas berkudamu sore ini? Wajah polos tak bersalah sekali. Sungguh memualkan. Aku ingin belajar menunggang kuda. Bawa aku ya. Jauh dariku. Ming Feng, Ming Feng, Duan Shichen, kenapa kau begitu kejam? Apa salah Ming Feng? Kau dorong dia jatuh. Jangan salahkan kakak. Akulah yang tidak seimbang. Ming Feng, kau terlalu baik hati. pergi, hati-hati. Sudah tidak penting. Kakak, aku disuruh kakak perempuan untuk datang. Tenang saja. Aku pasti tidak akan mengganggu kamu dan kakak. Kalian naik kuda kalian saja. Nanti aku minta pelatih untuk mengajarku. Kak, aku agak takut. Tenang saja, aku ini pawang hewan profesional. Kak, aku agak lelah. Jadi nyonya muda grup keuangan Duan. Kamu bisa memiliki segalanya. Tapi, kamu harus setia sepenuhnya kepada Ah Chen. Berlutut. Biarkan dia menginjakmu untuk naik kuda. Oh iya. Sifatnya yang keras, kepala sudah mendarah daging. Jika tidak ditundukkan, aku khawatir kamu tidak bisa mengendalikannya di masa depan. Cepat. Kalau tidak, bawa adikmu pergi dari grup Duan.
Mulai sekarang, dialah yang akan bertanggung jawab atas pelajaran berkudamu. Berlutut padaku sangat memalukan. Berlutut padanya aku rela. Sungguh kakak yang baik. Mo Suening. Kakak, ini semua salah. Kalau bukan karena aku menahanmu, menemani kakak laki-laki, dia tidak akan... Ini bukan salahmu. Tuan Muda Duan, akhir-akhir ini, jaga baik-baik kondisi tubuhmu. Terima kasih. Kalau begitu, istirahatlah dulu. Kamu datang untuk apa? Maaf, ini. Serahkan padaku. Prune kering kesukaanmu. Dia mungkin bukan tidak mencintaiku, hanya sifatnya dingin, tak pandai mengungkapkan perasaan. Tapi di depan Mo Mingfeng, cinta di matanya begitu jelas dan mendalam. Istirahatlah yang cukup. Mo Xuening, keterlaluan kau. Berani kau potong pelana Duan Chen. Meski dia dorong Mingfeng ke air, kau tak boleh begini. Bagaimana jika lehernya patah? Kita semua akan celaka. Apa? Murni kecelakaan. Aku hanya ingin memberi pelajaran kecil, siapa sangka dia latihan lomba rintangan sulit. Hari ini aku sudah janji menemani Mingfeng. Malah merawat di rumah sakit seharian. Sudah termasuk ganti rugi penebusan dosa. Untungnya, hanya kakinya yang patah. Tidak apa-apa. Aku? Perkara ini selesai di sini. Jangan ada yang membahasnya lagi. Kakinya patah, tak serius. Hanya demi membela Mo Mingfeng, tak menemani Mo Mingfeng dianggap ganti rugi untukku. Achen, kenapa setelah keluar rumah sakit, kamu masih tak senang?
Bukankah kamu suka mengoleksi jam tangan mewah? Hari ini ada acara lelang. Barang terakhir adalah akhir waktu. Konon, terbuat dari berlian biru yang dipoles. Jam tangan mewah kelas atas. Kamu angkat tanda, aku bayar. Bagaimana? Lagi pula, uangnya bukan dari keluarga Duan. Jangan meremehkanku. Siapa bilang keluarga Duan hanya punya satu jenius, Mo Swening? Selama ini, aku juga punya investasi di luar negeri. Sudah banyak. Baiklah, hari ini aku akan habiskan uangmu. Ayo ke lelang. Baik. Kakak juga di sini? Cepat lihat, akhir waktu dipajang. Akhir waktu. Ini adalah akhir waktu. Aku sangat menyukainya. Ternyata kakak juga menginginkan akhir waktu. Kalau begitu, aku tidak mau. Aku tidak bisa merebut barang yang disukai kakak. Ming Feng, selama aku di sini, kamu tidak perlu mengalah. Jika menginginkan sesuatu, perjuangkanlah. Kakak punya uang untuk menjaminmu. 100 juta. 100 juta? Apa yang terjadi? Mo Swening, tunangan Duan Sichen, dia malah bela pria lain dan saingi Duan Sichen demi jam itu. Memalukan Duan Sichen. Menyedihkan. Ahli waris konglomerat, keturunan tersayang Duan Hong, dipukul oleh tunangannya. Tidak ada seorang pun bisa memukulku. Nyalakan lentera langit. Tuan Duan menyalakan lentera langit. Tuan Duan benar-benar marah. Wajar. Siapa tahan lihat tunangan dipermalukan di depan umum, dikerjai habis-habisan. Benar. Selamat Tuan Duan, menang lelang akhir waktu. Tidak usah. Saya yang bayar sendiri. Maaf Tuan Duan, kartu Anda dibekukan. Di keluarga Duan, tidak ada yang berani membekukan kartu saya. Tuan Duan, tunggu sebentar. Tuan Duan, saya coba sekali lagi. Maaf Tuan Duan, bukan masalah mesin. Sayang, bukannya tadi sudah janji aku yang bayar? Pakai kartu saya saja. Baik. Maaf Nyonya, kartumu tidak bisa. Keluarga Duan bangkrut, sampai 1 miliar saja tidak punya. Gak punya duit? Ngapain ikut lelang? Memalukan sekali. Pakai punyaku. Baik, Nyonya. Selamat, pembayaran Nyonya berhasil. Nyonya Mo, jam tangan Nyonya. Mo Swening menginjak harga diri Duan Sichen sampai ke tanah. Katanya Duan Sichen, penurut Mo Swening. Dipanggil, langsung datang. Disuruh pergi, langsung pergi. Aku tadinya tak percaya. Tapi sekarang, wanita jahat ini. Kartu kita tadi bermasalah, pasti ulahnya. Dia kan peretas ulung. Aku lihat dia diam-diam pakai ponsel, mengutak-atik. Oh, begitu rupanya. Tak punya kemampuan, jangan memaksakan diri. Kamu seharusnya naik mobilku. Chen, jangan marah lagi. Lihat, aku beli makanan favoritmu. Kue hijau teh. Ambil barangmu dan pergi. Chen. Pergi sana. Sudah beberapa hari. Harus mencari cara membujuknya keluar. Kalau tidak, nanti di depan kakek, kita semua kena masalah. Aku tidak mau pergi. Aku temani Ming Feng. Siapa tamu temani Ming Feng? Seperti biasa, yang pertama temui Duan Sichen. Dialah yang berhak temui Mo Ming Feng. Bertahan menemaniku. Baru dapat hadiah.
Temui Mo Mingfeng. Temui Mo Mingfeng. Kalau bukan karena diam-diam memasang kamera, aku takkan tahu kalian punya aturan ini. Pokoknya aku nggak pergi. Kenapa Swening yang bikin marah, tapi kami yang minta maaf? Siapa yang bikin masalah, dia yang membujuk. Tak perlu kamu pergi. Laki-lakiku, saya yang akan menanganinya. Menanganinya. Percaya diri sekali. Bagaimana kamu masuk? Tidak perlu kamu pergi, pria saya. Saya yang akan melatihnya. Dia pikir dia siapa, bersikap begitu sombong. Chen bahkan belum memilihnya. Bersikap seperti permaisuri resmi. Apa bedanya? Lagi pula, Achen akhirnya akan memilih dia. Kita ini. Hanya sekadar menemani. Bagaimana kamu masuk? Maaf. Dulu. Terbiasa melakukan hal buruk. Waktu itu miskin. Makan pun tidak kenyang. Untuk mengisi perut. Kadang membobol pintu. Masa-masa kelam itu. Hanya Mingfeng yang selalu menemaniku. Achen. Terima kasih pada keluarga Duan yang menampungku. Dan akan lakukan apapun untukmu. Tapi syaratnya. Kau harus bisa menerima Mingfeng. Dia adik kandungku. Aku takkan izinkan siapapun menyakitinya. Bahkan kamu. Adik yang mengungkapkan perasaan di lantai atas malam itu. Jadi, bahkan setelah kita menikah, apa kau tetap akan mengutamakannya? Benar. Mingfeng selalu jadi prioritasku. Tapi tenang saja, aku akan penuhi permintaan kakek. Menghormatimu, setia, tanpa syarat. Takkan membiarkanmu sedih sedikit pun. Kakak, kamu di mana? Lampu kamarku rusak, gelap sekali. Aku sangat takut. Jangan takut, aku segera ke sana. Tapi kalau kau pergi begitu saja, itu akan membuatku kesal. Mingfeng penakut. Jangan cari masalah sekarang. Atau jangan salahkan aku kalau marah. Kau bilang takkan biarkan aku sedikit sedih? Rasa tidak nyamanku. Semua karena kamu. Memberi akhir waktu pada Mo Mingfeng, lalu memberiku sampah seperti ini. Perempuan yang menempatkanku di urutan kedua, lebih baik tidak usah. Sebentar lagi, kau dan si banci wajah pucatmu harusnya segera pergi dari keluarga Duan. Ayah, aku akan umumkan di pesta ulang tahun, pertunangan resmi dengan Sinyi. Setelan khusus pesanan pribadi, hanya akhir waktu yang pantas. Sayang sekali, dibajak oleh Mo Mingfeng. Sudahlah, setelah hari ini, semua tak lagi penting. Tuan Duan, saya diutus Nona Ning. Katanya, jam tangan Anda hilang? Beliau pesan satu, dipols dari berlian darah merah merpati. Cinta abadi tak pernah padam. Nona Ning berkata, berlian biru tak murni, yang merah asli. Silakan lanjutkan aktivitas Anda. Ternyata, menikah. Mana mungkin rasanya sama dengan siapapun. Jam tanganmu ini? Dari mana? Kakak yang memberikannya padamu. Apa urusanmu? Duan Siken, jangan-jangan kau sungguh mengira kakak menyukaimu? Perasaan enggak? Selama ini hanya untukku.
Dia hanya membalas budi kakek, makanya menahan jijik untuk menikahimu. Jadi kau tetap mau menikah dengannya? Baik. Aku yang pergi. Ming Feng, jangan. Ming Feng, jangan pergi. Aku memohon padamu. Kalau aku tak menikah, kakek pasti akan mengusirmu. Aku tak mau kau terlunta. Ming Feng, tenanglah. Meski aku menikahi Duan Sichen, aku akan buat dia hidup sendiri. Seumur hidupku, raga dan jiwaku hanya milikmu. Lihatlah. Meski kakak menikahimu, dia takkan biarkan kau menyentuhnya. Dia hanya mencintaiku. Bagaimana kalau kau tak pilih kakak? 6 lainnya. Terserah kau. Lagi pula mereka semua pernah bersamaku. Oh, Meng Wangxi itu paling mahir, sangat memuaskan. Jiang Muge paling liar. Hahaha. Pilih salah satu, pasti melayanimu Bak Kaisar. Tapi kakak hanya akan membuatmu kesepian. Pria hidung belang seperti kau benar-benar memuakkan. Aku adalah rahasia tersakit, Kak. Coba tebak, akankah dia masih mau menikahimu hari ini? Kakak, jangan salahkan kakak laki. Dia marah karena jam tangannya kuambil. Ini salahku. Hari ini meski dia mau menikah, aku takkan terima. Hari indah kalian telah berakhir. Tunggulah saat kalian terusir dari keluarga Duan. Sudah jam 12, segera diumumkan. Siapa yang tak kenal Duan Sichen? Dia, prianya Mo Xuening, nyonya muda keluarga Duan. Pasti Mo Xuening? Mo Xuening cantik, cerdas, dan tegas. Jika dia resmi masuk grup Duan lewat pernikahan, dia akan ambil alih grup ini. Di dunia bisnis, siapa yang bisa menyainginya? Hanya Ning Xinyi yang bisa menandinginya. Konon Ning Xinyi sudah kejar Duan Sichen bertahun-tahun. Tapi, Dia malah tidak mendapat satu undangan pun. Masih harus menyaksikan orang yang dicintainya menikahi musuh bebuyutannya. Kamu tidak boleh mengingkari janji. Tidak akan. Xuening, aku sangat menyukaimu. Cuma karena aku tegur Mo Mingfeng genit sembarangan, kamu mau putar rekaman ini untuk buktikan pada semua orang kalau akulah yang genit sembarangan dan tak tahu malu. Siapa yang memutar videonya? Matikan. Segera matikan sekarang. Siapa yang melakukannya? Siapa sebenarnya? Blokir seluruh tempat. Sebelum orang itu ditemukan, tak seorang pun boleh pergi. Tuan Duan, jangan marah. Lagi pula, Achen akan nikahi Xuening, bukan masalah besar. Lelaki memang begitu. Semua paham. Anggap saja kehangatan suami istri. Orang yang akan dinikahi Achen adalah aku. Apa? Achen akhirnya memilih dia. Bukankah Achen sangat mencintai Mo Xuening? Sampai mati-matian? Bagaimana pilih Ning Xinyi? Tidak. Chen tidak menikahiku. Bagaimana mungkin ini? Chen? Apa? Maksudmu? Masih marah? Apa aku memberikan jam tangan itu kepada Ming Feng? Bikin keributan seperti ini? Mau mempermalukanku? Oh Chen, bahkan kalau kamu kesal pada Mo Xuening, bisa pilih hak. Kenapa harus pilih Ning Xinyi ini? Mang Wangxi ini cintai Duan Sichen sampai tulang sumsum, relu jadi alat pelampiasan buat Duan Sichen dan Mo Xuening. Namanya apa? Dia pernah lompat gedung demi Duan Sichen. beneran? Mencintai dengan merendahkan diri. Kalau aku, pasti pilih Meng Wangxi tanpa ragu. Sayangnya, Duan Sichen ini tak pernah memandang Meng Wangxi sekalipun.
Cinta tak terbalas, sungguh menyedihkan. Meng Wangxi, kau pernah cinta padaku. Tentu. Chen, aku mencintaimu. Aku rela lakukan apapun untukmu, bahkan mati sekalipun. Tapi katanya, waktu kau lompat dari gedung dulu, sebenarnya cuma mau menakutiku. Dengar dari siapa? Jiang Muge ya? Chen, jangan dengarkan dia. Dia cuma bikin rumor. Aku bersumpah, cintaku padamu tulus. Di dunia ini, tak ada yang lebih mencintaimu selain aku. Aktingmu bagus sekali. Andai tak pernah ku dengar isi hatimu yang sebenarnya, aku hampir termakan. Si tolol itu masih mengira aku tergila-gila padanya. Dia tak tahu, lompatanku dulu bukan ungkapan cinta, tapi untuk mengusirnya. Kenal, tak ada yang menyebar rumor. Semuanya kau ucapkan sendiri. Jadi, berhenti berakting. Jijik. Aku bisa menjelaskan. Chen, sebenarnya aku... Tak seorang pun berani di hadapanku, bilang tunanganku bodoh. Selain itu, yang paling mencintai Chen di dunia ini adalah aku. Ahen tunanganku, yang ingin dinikahinya. Hanya aku. Ahen, aku bersedia menikahimu dan memenuhi permintaan kakek. Untuk setia dan mencintaimu selamanya. Karena itu... Sudahlah, keluarga Ning, mitra keluarga Duan. Kau pakai Ning Xingyi lawan aku. Akan rusak hubungan kedua keluarga. Mo Xuening, setelah semua itu, kau pikir aku masih mau menikahimu? Bahkan kau mau menikah, aku pun tak mau menikahimu. Chen, apa maksudmu? Apa yang kulakukan? Berhentilah berpura-pura. Foto dan video tadi, kau yang menayangkannya. Ini, ternyata dia. Tidak mungkin. Chen, kau benar-benar mengira aku pelakunya? Kalau tidak, selain dirimu, siapa lagi yang bisa begitu mudah masuk keluar kamarku? Jangan karena aku hajar Mo Mingfeng, lalu kau balas dendam di depan umum. Aku tidak. Ahen, aku tidak. Percaya padaku, lepaskan. Chen, benar-benar bukan aku, kusuruh kau lepaskan. Mo Xuening, kita tumbuh bersama. Ikatan bertahun-tahun ini, meski kau tak menyukaiku, tak seharusnya kau mempermalukanku di depan umum. Xuening, apa yang dikatakan Chen itu benar? Foto dan video itu, benarkah kamu yang menyebarkannya? Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun, menganggapmu seperti anakku sendiri. Menaruh harapan besar padamu. Aku ingin kau mengatakannya langsung kepadaku. Apakah itu benar? Bukan. Ayah, Chen tunanganku. Kalau aku sebarkan ini untuk mempermalukannya, bukankah itu mempermalukan diriku sendiri? Sikapnya begitu, tak seperti bohong. Mungkinkah Tuan Duan salah paham? Bicaranya manis. Tapi saat kau berbohong, bukankah selalu begitu? Aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Berikan aku sebuah komputer. Aku akan melacak sinyal elektronik untuk mengungkap dalang sebenarnya, lalu mencincangnya menjadi ribuan potongan. Masih berakting? Baiklah. Cari 2 hacker ke sini. Ikuti dia. Untuk berjaga-jaga kalau kau licik. Kau? Baik. Hatiku bersih. Apa ini benar-benar bisa dilacak? Seharusnya bisa. Mo Xuening itu kan jenius komputer. Ketemu. Ya. Bicara, siapa sebenarnya? Sudah, tidak perlu menyelidiki lagi. Aku yang melakukannya. Mo Xuening sudah berantakan. Masih mau lindungi dia? Aku tidak berniat melindungi siapapun. Aku yang melakukannya. Kenapa tidak bilang dari awal? Setelah lacak IP-nya, baru kamu mengaku. Aku usul lacak sinyal. Sembunyikan kebenaran. Tak kusangka, Chen. Siapkan 2 peretas. Lacak bersamaku. Aku tak bisa terus berpura-pura. Ayah, maafkan aku. Salahku. Kenapa aku merasa ini tidak sesuai? Ada alasan tersembunyi? Aku rasa ada yang aneh. Siapa lagi yang bisa mendekati si sulit? Rela memikul kesalahan? Benar, siapa sanggup buat Mo Xuening yang angkuh, abaikan aturan dan tanggung kesalahan? Orang lain tak paham, masakan aku tak mengerti? Kau pikir, aku akan membiarkannya pergi hari ini?
Chen, kumohon padamu, hentikan sampai di sini. Shen, berhenti menyelidiki. Aku setuju permintaanmu. Bukankah kau menyukaiku? Aku bisa menikahimu. Kita langsung menikah sekarang. Menikah? Mo Swening, dari mana kepercayaan dirimu? Mengira aku masih mau menikahimu? Chen? Jangan panggil aku Chen, perasaanku padamu sudah lama sirna. Bahkan, hubungan gelapmu dengan Mo Mingfeng membuatku muak. Mo Mingfeng? Mungkinkah dia? Dia yang melakukannya? Bukan aku. Bagaimana bisa begini? Dulu, cara dia memandangku penuh dengan cinta membara yang tak tersembunyi. Semuanya kelembutan yang khusus untukku. Tapi sekarang, hari ini adalah ulang tahunmu. Aku memesan restoran Starlight. Kita... Mingfeng akan menemaniku. Kalau aku menolak, dia akan marah. Oh, tidak apa-apa. Kita bisa makan larut malam nanti. Mingfeng menemaniku merayakan ulang tahun. Setelah makan, aku akan menemaninya bernyanyi. Aku... Tuan-tuan terhormat, lagi-lagi gagal dapat rayakan ulang tahun Dewi. Bukan mencelamu, kawan. Bertahun-tahun ini, kau tak lelah, Dia begitu luar biasa. Aku memang menyukainya. Kenapa? Menyukai saja tidak boleh. Kekanak-kanakan. Sekarang, kebencian di matanya, bagaimana bisa begitu kuat? Kau benar-benar tak suka padaku? Aku tak percaya. Percaya atau tidak, terserahmu. Sudah puas melihat? Kakak, apa yang kau lakukan? Dulu, aku menyukainya. Kamu memanfaatkan perasaanku, lalu semena-mena mengendalikanku. Sekarang, aku sudah tak mencintai, kau masih berbuat ulah, maka kamu akan menanggung akibatnya. Kamu salah paham, bukan aku. Mingfeng. Aku yang membawamu keluar dari panti asuhan, membuatmu hidup mewah seperti tuan muda. Tapi kamu, dengan akal bulusmu, kau bikin aku malu. Ku beri kau kesempatan untuk berbuat jahat, kakak. Aku tahu kakak iri karena kakak perhatian padaku. Tapi, aku benar-benar difitnah. Kau jahat dan tak tahu terima kasih. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Cewek sok manis, sok polos. Mingfeng. 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 Ayah, tolong selamatkan aku. Ayah harus percaya padaku. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Aku nggak paham komputer, apalagi ngendaliin proyektor dari jauh. Ayah, percaya padaku. Tolong selamatkan aku. Chen, jangan-jangan ada kesalahan? Tunjukkan buktinya. Akan kuberi kalian kesempatan jaga martabat. Kalau tidak, hari ini kubunuh dia. Duan Shiken. Mingfeng kau perlakukan begini. Mau apa lagi? Cukup sampai di sini. Kalau benar-benar mau memutus hubungan, semua akan sengsara. Mingfeng sudah begini. Meskipun kau putra keluarga Duan, jangan seenaknya. Tanpa bukti, atas dasar apa kau menyiksa Mingfeng? Kau hanya membuli Mingfeng karena dia anak panti asuhan, kan? Kalian masih ingat dia anak panti asuhan? Aku membulinya. Tanpa aku, bisakah kau seperti sekarang? Kalian juga jangan banyak tingkah. Kalau bukti sudah kutunjukkan, kalian semua tamat. Duan Shichen, maksudmu? Kau kira kami juga dalangnya? Aku sudah beri kalian kesempatan. Kalian tidak. Apa ini? Aku tidak tahu. Karena kamu suka bocorkan privasi orang. Aku akan biarkan semua orang nonton sesuatu yang lebih menegangkan. Kemari.
Tempat aku mengunggah privasi. Sama sekali tidak ada kamera pengawas. Tidak mungkin terekam, kan? Apa maksudnya sebenarnya? Kabel pentanahan listrik. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ini benar-benar bukan aku yang melakukannya. Sebulan yang lalu, aku di rumah memasang banyak kamera pengawas mini. Apa? Apakah sangat mengejutkan? Aku hanya ingin melihat bagaimana kalian mengatur aku di belakang. Tak disangka, ada kejutan. Duan Sichen, kamu diam-diam pasang kamera? Ini mengintip privasi. Kamu tidak tahu malu. Aku, di rumahku sendiri, pasang kamera pengawas untuk keamanan. Mana mungkin aku disebut tidak tahu malu. Kakak, aku suka kamu. Bukankah ini Mo Mingfeng? Wanita itu adalah Jiang Muge. Chen, tidak. Dengar penjelasanku. Menurutmu, kalau Mo Swening tahu, apakah dia akan jadi gila? Tidak mungkin. Aku dan kakak Swening cuma punya hubungan kakak adik. Sebenarnya, selama ini yang kusukai adalah kamu. Kakak suka padaku? Tentu saja, kamu satu-satunya untuk kakak. Ya ampun, keterlaluan sekali. Keluarga Duan baik hati menampungnya, tapi dia malah diam-diam mendekati tunangan Tuan Muda Duan. Keluarga Duan sudah cukup baik hati. Aku sudah kubunuh dia. Mo Mingfeng, beraninya kau. Ayah, itu palsu. Bohong. Tahan dia. Lepaskan aku. Aku dan kakak Muge tidak bersalah. Matikan itu. Cepat matikan. Matikan. Tidak boleh. Pertunjukan seru baru saja dimulai. Kakak, aku sangat mencintaimu. Kaulah satu-satunya wanita untuk... Wanita itu? Lin Tingyu. Chen, aku tidak mau. Aku tahu aku salah. Waktu itu aku cuma emosi. Selama bertahun-tahun ini, dengan dalih hubungan kakak adik kepadanya, kau selalu memihak dan membela. Sedangkan padaku, kau selalu menuntut kesempurnaan. Hubungan kakak adik yang luar biasa. Benarkah? Tapi mereka berenam. Semua menyukaimu. Aku hanya punya ikatan kakak adik dengan mereka. Pertama kali bertemu di panti asuhan, aku langsung jatuh cinta padamu. Kamu segalanya bagiku. Hei, awalnya kukira dia dekati Jiang Muge saja. Dia dekati Jiang Muge saja. Dia main dua hati. Aku mengira Mo Mingfeng ini pria muda yang polos. Di permukaan tampak lugu dan baik, tapi diam-diam dia bermain keterlaluan. Kak, kumohon, matikan videonya. Aku akui, privasi itu yang mengunggah aku. Aku sedang tidak waras waktu itu. Aku mengaku bersalah. Kumohon, jangan libatkan kakak-kakak lain lagi. Apa katamu? Kakak-kakak lain? Jadi mereka juga mengaku masih ada kakak lain lagi? Kakak, aku sangat menyukaimu. Kamu satu-satunya bagiku. Astaga, ya ampun. Selain Mo Swening, dia tidur dengan semua orang. Nilai-nilai moralku hancur. Bajingan tak tahu malu. Kak, aku benar-benar tahu salahku. Pukul aku sampai mati. Pukul aku sampai mati. Asal videonya tidak diputar, kau boleh perlakukan aku semaumu. Suka membocorkan privasi orang. Giliranmu sendiri, kau tak terima. Pisau, tusuk di badan sendiri. Baru terasa sakit. Sayangnya, terlambat. Bagian utama masih di belakang. Masih ada bagian utama lagi? Cukup. Chen, berhenti di sini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Siapa yang butuh maafmu? Kamu cuma tahu melindungi. Mo Mingfeng, pernah peduli perasaanku? Pernah peduli reputasiku? Aku masih butuh pengampunanmu. Aku hanya ingin kamu
dan dia turun ke neraka bersama. Achen, aku. Kakak? Ya, ampun. Bukankah ini Mo Swening? Kenapa dia bersama Mo Mingfeng? Bukankah mereka kakak beradik? Sangat menjijikan. Tuan Duan sungguh malang. Mereka berenam setiap hari menempeliku. Di hatiku hanya ada kamu. Jahat. Bajingan. Keluarga Duan baik hati menampungmu, kamu malah berbuat tak berperi kemanusiaan. Tak tahu malu. Bukan begitu kenyataannya. Kumohon jangan lempar. Pergi kau. Kakak, tolong aku. Tolong kakakku. Bukankah kau pernah bilang akan selalu melindungiku? Kakak, kumohon, tolong aku. Sejak kecil, aku selalu melindungimu. Tapi bagaimana balasanmu? Aku begitu baik padamu. Begitukah caramu membalasnya? Kakak, kamu salah paham padaku. Mereka yang terus-menerus menggangguku. Aku hanya menipu mereka untuk berpura-pura. Yang benar-benar kucintai. Hanya kamu, kakak, aku bermaksud menipu mereka untuk mengejar Duan Shichen. Dengan begini, aku baru bisa bersamamu. Semua ini kulakukan agar bisa bersamamu. Kakak. Diam. Kakak, bukankah dulu kau paling menyayangiku? Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Dulu jika aku tergores sedikit, kau pasti akan merasa sedih untuk kau. Mo Mingfeng, kau tahu apa yang paling kubenci? Lihat aku. Awalnya, aku anggap kau penting, adik kandung. Di panti asuhan, yang paling kejam itu, aku rela kelaparan, sisa roti kukus untukmu. Karena kau pernah bilang, ikatan darah tak penting. Saling mencintai baru menjadi keluarga. Bahkan jika dibuang oleh seluruh dunia, kita masih memiliki satu sama lain. Orang jahat ini juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Sejak kecil aku dibuang, tak ada tempat bergantung. Saat itulah, dia muncul, katakan ini padaku. Aku karena kalimat ini, akhirnya jatuh cinta padanya. Dia bilang padaku, dia juga bilang padaku. Pernah bilang ke aku, kata-kata yang sama. Orang jahat ini, manfaatkan saat kita dibuang, saat kita kurang kasih sayang, muncul di hadapan kita. Pada akhirnya, dia menipu kita semua. Kita semua telah ditipu oleh Mo Mingfeng. Kupikir kalian hanya menyukainya. Hanya aku yang benar-benar mendapatkannya. Tak kusangka, dia menipu kita sampai keranjang. Caranya sama persis. Aku marah. Orang jahat. Aku meninggalkan Achen demi kamu. Tapi hasilnya, bagaimana perlakuanmu padaku? Kakak, jangan pukul aku. Dengar. Karena kalian sangat menyukaiku. Aku takut kalian terluka. Karena itu. Masih berani membela diri? Cih. Pukul mati orang jahat ini. Kakak, hentikan. Sudah, jangan pukul lagi, Kak. Pak Duan, cukup sudah. Kalau terus dipukul, nyawa bisa melayang. Ayo, pisahkan mereka. Ayah, jangan halangi aku. Aku habisi si jahat ini sendiri. Bukan karena dia, aku pasti jatuh cinta pada Achen. Dia pura-pura lembut dan baik, membuatku kira saat dunia meninggalkanku, dia masih ada. Sudah. Hari ini ulang tahun Achen. Persoalan apapun, selesaikan sendiri. Di belakang, jangan mengacaukan pesta ulang tahun putraku. Dia tidak bersalah pada kalian. Awalnya, aku ingin menunggu Achen menikah dengan Sinyi dulu baru umumkan. Semua hari ini bikin muak. Mulai sekarang, kalian dan Mo Mingfeng tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Duan. Sekarang, pergi sekarang. Segera pergi sekarang. Ayah, Anda. Apakah Anda akan mengusir kami dari keluarga Duan? Keluarga Duan tidak memelihara orang yang tidak berguna. Apalagi memelihara orang yang tak tahu terima kasih. Ayah, kami diperdaya Mo Mingfeng. Mata kami tertutup. Kami bukan serigala tak tahu balas budi. Ayah, kami tahu kami salah. Mohon beri kami kesempatan lagi. Kami akan balas kebaikan keluarga Duan. Tidak perlu. Saat kuangkat kalian sebagai anak,
Sudah kukatakan, hanya ada satu permintaan untuk kalian. Setia pada putraku. Tapi kalian, bermuka dua, sangat mengecewakan. Mengecewakan. Pergilah sendiri. Jaga martabatmu. Anda benar. Kami sungguh tidak berguna. Sejak kecil aku ditinggalkan orang tua. Andalah yang mengangkatku sebagai anak. Memberi rumah yang hangat. Namun, untuk satu permintaanmu, aku tak bisa memenuhinya, salahku. Aku tidak pantas tinggal di keluarga Duan. Chen, maaf. Kamu orang baik. Aku diperdaya Mo Mingfeng, mataku tertutup, melakukan hal yang menyakitimu. Di masa depan, jika ada tempat yang membutuhkanku, gunung pisau atau lautan api, aku tak akan menolak. Jiang Muge ini sebenarnya bukan orang jahat. Hanya saja dia ditipu oleh Mo Mingfeng ini. Kakek Duan ini, apakah bertindak terlalu kejam? Tidak ada cara. Mengkhianati Tuan Muda Duan, menyentuh sisi terlarang kakek Duan, tidak bisa dibiarkan tinggal. Ribuan kesalahan adalah kesalahan kami. Kami tak bisa balas budi asuhan. Kelak, jika ada tempat yang bisa kami bantu, silakan katakan saja. Ayah, mulai sekarang, jagalah kesehatan. Jaga kesehatan Anda. Chen, kamu yang terbaik. Kami tak pernah benci kamu. Hanya saja, Mo Mingfeng lah orangnya. Dia orang jahat. Dia diam-diam membandingkanmu. Dia sering merasa rendah diri. Dia tak punya rasa aman. Kami anggap dia polos dan naif. Kami merendahkanmu untuk menyenangkannya. Lama-lama kami tertipu perasaan. Tak disangka, dia munafik. Nanti ada permintaan, bilang saja kapan saja. Kami akan tempuh segala rintangan. Ayah. Ayah tunggu saya lempar orang. Ayah, saya tidak muncul di foto maupun video. Yang saya sukai selalu adalah Chen. Saya tidak mengkhianatinya. Sepertinya memang tidak ada. Mungkinkah dia benar-benar tidak mengkhianati Tuan Duan? Lalu kenapa di rekaman itu, dia mengejek Tuan Duan bodoh? Chen, aku berpura-pura membencimu dan bergabung dengan mereka. Hanya untuk menghasut orang lain menjauhimu. Dengan begitu, kamu hanya akan menjadi milikku sendiri. Tak disangka, cerdik malah celakakan aku, dan itu menguntungkannya. Sejak kecil, aku sudah berbohong. Mo Mingfeng, trik menipu orang digunakan untuk menipuku. Aku melihatnya dengan jelas, lalu memanfaatkannya untuk mengikat Mo Xuening. Kakak, meskipun seluruh dunia meninggalkanmu, aku hanya akan mencintaimu seorang. Selama kita berdua bersama, kita bisa melawan seluruh dunia. Mulutmu kecil dan manis. Lantas kau bisa bujuk mereka berenam, terbuai olehmu. Sayangnya, itu juga sangat menjijikkan. Benarkah? Kakak juga mencintaimu. Tapi, kamu dan Mo Xuening... Aku dan kakak Xuening hanya ikatan kakak adik. Ikatan kakak adik apa itu? Mingfeng, kamu masih terlalu naif. Ikatan kakak adik tanpa darah sangat rapuh. Duan Xichen berasal dari keluarga terhormat, tampan, menawan, dan luar biasa. Memperoleh hati Mo Xuening tinggal menunggu waktu. Nanti, dia pasti akan meninggalkanmu. Kalau aku jadi kamu, lebih baik duluan. Mo Xuening orang tradisional. Begitu terikat, dia tak akan bisa lepas. Kakak, apa yang kakak bicarakan? Bagaimana aku bisa pada kakak Xuening berpikir seperti itu? Aku ini polos, hatiku hanya untukmu. Kakak berkata begitu padaku, aku jadi sedih. Aduh, aku hanya bicara sembarangan. Lihatlah, kenapa malah dianggap serius. Di hati kakak juga hanya ada kamu. Benarkah? Kakak, kalau begitu kita... Hei Xuening. Xichen, berbeda dengan kita.
terlahir dari lumpur. Dia bukan tipe yang merangkak keluar. Dia bagai malaikat. Murni, sempurna, dan indah. 1000 kali lebih baik dari Mo Mingfeng yang jahat dan kot. Jauh lebih baik. Orang lain buta, tertipu olehnya. Tapi aku tidak. Ternyata begitu. Meng Wangxi ini memang licik. Hitungan manusia tak bisa lawan takdir. Akhirnya, Ning Xingyi yang jadi pemenang. Ternyata karena kau, Achen. Awalnya, aku anggap dia hanya sebagai adik. Tapi tanpa kusadari, Achen, apa masih ada kesempatan bagiku untuk mempertahankanmu? Hah, dia juga korban penipuan. Kasihan. Dia anggap Mo Mingfeng seperti adik sendiri, lalu membujuknya berhubungan. Sifatnya konservatif, tapi sejak itu, Mo Mingfeng menjadi segalanya baginya. Tapi sekarang, segalanya itu telah mengkhianatinya. Semua gara-gara orang jahat ini. Achen, aku benar-benar tahu salah aku. Sudah memilih Xingyi. Achen, kau mencintaiku bertahun-tahun, mana mungkin bisa langsung lepas begitu saja? Beri aku kesempatan lagi. Kita mulai dari awal lagi. Bisa? Shukauma. Achen. Achen, aku tahu salahku. Aku, Achen. Kalian masih lakukan apa di sini? Pengawal, usir mereka keluar. Termasuk si penjahat Mo Mingfeng itu. Ayah, walau aku bersalah, tapi aku tidak mengkhianati Achen. Aku ingin tetap di keluarga Duan. Kumohon, izinkan aku tinggal. Untuk balas budi ayah, kerja keras apapun aku rela. Aku juga tak mau pergi. Kumohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku akan setia sepenuhnya, tanpa ragu. Pergi? Ayah, aku salah. Kak, kumohon maafkan aku. Dulu hatiku tertutup. Kedepannya aku tak akan merebut lagi darimu. Aku masih muda, belum bisa apa-apa. Keluar dari keluarga Duan, bagaimana aku bisa hidup? Enyahlah. Duan Sichen, kau yang memaksaku. Ini kunci dinamis brankas keluarga Duan. Siapapun yang berani padaku, langsung aku bocorkan. Mo Mingfeng, kau benar-benar nekat. Berani-beraninya menyalin kunci rahasia keluarga tanpa izin. Kunci dinamis untuk brankas Zaibatsu keluarga Duan, bukankah hanya penerus keluarga yang berhak menguasainya? Mo Mingfeng berani menyalinnya diam-diam. Jelas, dia sudah lama punya niat khianat. Keluarga Duan ini mengundang serigala ke dalam rumah. Kalian semua, diam. Sudah kuduga. Aku tak punya darah keluarga Duan dalam tubuhku. Kalian pasti tak akan menerimaku kelak. Untungnya aku siapkan cadangan. Sekarang akhirnya terpakai. Ingin mengangkatku sebagai anak, lakukan. Mau buang aku, buang saja. Perlakukan aku seperti sampah. Tak semudah itu. Apa sebenarnya maumu? Beri aku 10. Aku langsung kembalikan kunci rahasianya. Mulai saat itu, aku takkan lagi menginjakan kaki di keluarga Duan. Kalau tidak, jika kunci ini tersebar keluar, harganya pasti lebih mahal dari ini. Kunci ini sangat vital. Jika tak diberikan, sekali bocor, keluarga Duan akan terpukul telak. Tapi jika diberikan, anak angkat dari jalanan. Diam-diam menggauni tunangan tuan muda Duan. Lalu ambil 10 miliar. Mana harga diri keluarga Duan? Sulit mundur atau maju? 10. Kau berani sekali meminta. Jangan banyak omong. Beri atau tidak? Tidak. Aku langsung unggah ke internet dan sebarkan. Jangan. Aku beri. Ayah, jangan pedulikan dia. Kunci dinamis di flash disk sudah kuhapus. Terhapus. Kunci dinamis di USB sudah kuhapus. Dihapus. Benarkah? Mungkinkah Meng Wangxi tahu soal penyalinan kunci? Yakin? Tidak mungkin. Meng Wangxi, kamu merindukanku? Jangan harap. Apa aku pernah menipumu? Coba saja. Nanti kamu tahu. Ayah, bertahun-tahun ini aku ingat nasihat ayah. Setia pada Achen, diam-diam jaga keluarga Duan. Aku tidak ingkar janji.
Sejak tahu Mo Mingfeng berniat jahat, aku terus memantaunya diam-diam. Selain menyalahin kunci keluarga, dia ambil uang banyak dari rumah. Di luar, dia main beramai-ramai, menyebar uang, dan berfoya-foya. Ya ampun, ini keterlaluan. Sungguh pria jahat tulen. Tak tahu malu, keterlaluan. Keterlaluan. Kita tak punya masalah, kenapa menjerumuskanku? Aku tak salah, kan? Ayah, benar-benar kosong. Lalu apa lagi yang ditunggu? Usir dia sekarang. Ayah, aku salah. Aku tak pernah menyalin kuncinya. Aku cuma ngarang biar bisa tinggal sama keluarga Duan. Semua bohong. Pergi sana. Bawa dia pergi. Ayah, Chen, aku tak mengkhianati keluarga Duan. Kamu boleh tetap tinggal, bantu mengurus keluarga Duan. Tapi, harus tetap setia. Kalau tidak, kau akan kusuruh pergi kapan saja. Usir mereka berdua. Aku juga tak mau pergi. Beri aku satu kesempatan lagi. Jangan usir aku pergi, Ayah. Kita melepas Mo Mingfeng begitu saja? Bukankah ini terlalu mempermudahnya? 6 wanita yang telah dia tipu itu, mana ada yang mudah ditangani? Aku tak perlu menghajarnya. Mereka akan biarkan. Benar. Mengangkat tangan untuk orang seperti ini sungguh tak sepadan. Pakailah. Maafkan kalian telah melihat hal memalukan ini. Kembali ke topik utama. Saya umumkan secara resmi, Ning Xinyi sebagai tunangan putera saya dan menantu keluarga Duan. Baik. Aku ini benar-benar bodoh. Orang paling tolol di dunia. Kakak, ayah, aku sungguh bersalah. Minggir. Kakak dan ayah hanya sedang kesal padaku. Biarkan aku masuk, mereka pasti akan memaafkanku. Pergi, berani masuk lagi, kakimu patah. Apa yang kusukai darimu? Lelaki tak berguna ini. Aku sungguh buta memilihmu. Kakak, tunggu aku. Kakak, bawa aku bersamamu. Tanpamu, bagaimana aku hidup? Pergi. Kakak, Lelaki jahat. Hajar habis lelaki brengsek ini. kakak, hentikan. Bukankah kalian yang paling menyayangiku? Mengapa? Mo Xuening. Kamu ini benar-benar tidak berakal. Mo Mingfeng bohongi kamu selama ini. Kamu tidak sadar. Tidak tahu. Cara begini tak mungkin bisa rebut Duan Siken. Mau Duan Sichen harus selevel Ning Xinyi. Jelas, kamu tidak memilikinya. Kamu sangat berbakat. Ikut aku ke grup Zhou. Aku beri kamu kesetaraan dengan Ning Xinyi. Pergi. Setelah mabukmu hilang, pertimbangkan baik-baik. Tuan Zhou, wanita ini Seperti pedang perlu diasah, perlu sabar. Dia akan jadi senjata tajamku untuk hantam grup Duan dan keluarga Ning. Direktur mau cabut hak anda masuk perusahaan. Dia juga bilang tak mau ketemu anda. Pulang saja. Hari ini ketemu Chen. Chen sudah tidak cinta kamu. Memaksakan diri tidak berguna. Ning Xinyi, bertahun-tahun kamu rencanakan dengan licik untuk mendekati Chen hanya demi pernikahan politik. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Diam kau. Xinyi, Chen, Chen, dengarkan aku. Dia tak cintaimu sama sekali. Dia cuma memanfaatkan pernikahan politik, gabungin sumber daya keluarga Duan dan Ning, mewujudkan ambisinya. Yang paling sayang padamu, hanya aku. Mo Xuening, Xinyi adalah tunanganku. Hormatilah. Chen, tadi kamu lihat, dia mukul aku.
Apakah kamu masih harus menghormatinya? Dulu kamu tidak seperti ini. Ya, dulu adalah dulu. Tapi sekarang, kamu tidak pantas. Ayo kita pergi. Aku memukulmu. Perasaanku pada Achen sangat dalam. Aku sudah menunggunya bertahun-tahun. Bukan hal yang kamu tanya. Achen, aku pasti akan mendapatkanmu kembali. Aku setuju bergabung dengan keluarga Zhou. Selamat datang, bergabung dengan keluarga Zhou. Sudah kuduga, kamu bisa membuat keputusan paling bijak. Aku hanya ingin mengalahkan Ning Xinyi, merebut kembali Achen. Setelah berhasil, aku akan pergi. Tidak masalah. Kamu tahu, kita saat ini, persaingan terbesar dengan keluarga Duan adalah kompetisi ini, Desain International. Aku tertarik. Hadapi keluarga Ning. Jangan buru-buru memutuskan. Konon, keluarga Duan, perputaran dana mereka akhir-akhir ini menghadapi masalah. Kompetisi ini berkaitan konsorsium internasional, investasi miliaran dolar. Jika kita mendapatkan investasi itu, keluarga Duan pasti akan semakin terpuruk. Duan Siken akan menyerah padamu. Baik, aku setuju ikut kompetisi, tapi waktunya mepet. Aku belum tentu menang. Bersiap maksimal. Aku percaya padamu. Kak, Kamu datang buat apa? Kak, aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku akan sepenuh hati, hanya mencintaimu satu-satunya. Jahat. Satpam. Kak. Kak, Usir dia. Kak, aku mohon maafkan aku. Beberapa hari ini, aku tak bisa makan kenyang, tak punya pakaian hangat, tidur di jalanan. Apa kau tak merasa kasihan? Kak, apa kau sungguh tak peduli padaku? Tanpamu gimana hidup? Kak. Berdiri. 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 Berani curi dompetku? Pukuli dia. Aduh, jangan pukul lagi. Aku mohon, hentikan pukulannya. Aku sudah lama sekali tak makan. Kau berani mencuri? Curi lagi, ku bunuh kau. Berani kau mencuri? Ku beri kau mencuri. Kau mencuri. Pergi. Lain kali, lebih hati-hati. Mengapa? Mengapa aku begini? Dulu kakak-kakak sangat menyayangiku. Mengapa sekarang membuangku? Wah, Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. terima kasih, Kak. Bahkan nasi pun tak kau beri. Aku sudah begini parahnya, mengapa kakak tak kasihan? Tentu karena Duan Sichen. Ya? Duan Sichen. Semua karena dia. Sejak lahir dia punya segalanya. Aku hanya punya kakak. Mengapa dia merebut kakakku juga? Orang seperti itu pantas mati. Benar. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Kenapa dia datang? Apa dia masih mau merepotkan Duan Sichen? Katanya dia sudah di Zhou Group. Mungkin mewakili Zhou Group. Ikut kompetisi?
Oh, gitu. Duan Shichen mulai setengah tahun lalu. Dia sudah siap. Aku lihat draft desainnya. Sangat bagus. Draft yang kukerjakan terburu-buru mungkin tak bisa mengalahkannya. Di menit terakhir, aku tak pakai draft desainmu, tapi ganti dengan draft orang lain. Jadi, kamu pasti menang. Ganti draft desain? Siapa? Kakak, Kenapa kamu di sini? aku juga gabung Zou Group. Karya desain yang diajukan Zou Group adalah karyaku. Kakak juga ada di sini? Kebetulan sekali. Orang jahat yang tak tahu malu. Berasal polos dan tak bersalah. Sungguh memuakkan. Hadirin, kompetisi desain internasional ini kami terima satu karya istimewa. Sepantasnya jadi pemenang utama. Tapi terjadi sesuatu yang menyebalkan. Draft desain ini ada dua versi dari dua penulis berbeda. Artinya, ada yang menjiplak terang-terangan. Kalian mencuri desain. Duan Shichen. Aku tak menyangka Ming Feng punya draft desain Duan Shichen. Tapi, sayang kalau tak dipakai. Kamu ingin aku membantumu melawan Duan Shichen? Bisa saja. Tapi, kamu harus menawarkan sesuatu yang berharga. Mengerti. Duan Shichen sedang mempersiapkan kompetisi desain internasional. Awalnya aku juga ingin ikut. Jadi diam-diam aku salin gambarnya. Nanti kita kirim naskah lebih awal. Buat dia dianggap penjiplak. Namanya hancur. Baik. Bagaimana bisa kamu lakukan hal seperti ini? Kalau mau Duan Shichen menyerah, harus ada pengorbanan. Ini demi kebaikanmu. Hampir sama persis. Di kompetisi bergengsi masih ada yang menjiplak. Aib bagi industri. Harus diselidiki siapa yang menjiplak. Penjiplak harus dihancurkan. Namanya hancur. Kak, aku tahu aku bersalah padamu. Kamu mau pakai draft desainku yang tertinggal di keluarga Duan, aku terima. Tapi seharusnya kamu kasih tahu aku dulu. Kalau kamu beritahu, aku tak akan ikut kompetisi. Ini semua salahku. Membuat namamu hancur. Aku pakai draft desainmu? Bukan begitukah? Tentu saja tidak. Desain Chen sudah menang berapa penghargaan internasional? Semua orang tahu. Bertahun-tahun, dia sudah jadi perancang kelas dunia. Masa mau menjiplak orang seperti kamu? Benar, Duan Shichen, lulusan kampus ternama. Prestasinya tercatat. Mo Ming Feng ini tak pernah dengar. Orang tak dikenal ya. Anak buangan keluarga Duan, sampah masyarakat, bahkan diusir dari rumah. Apa salahnya orang tak dikenal? Awalnya tak mau kuungkap, tapi kakak mengusirku, lalu merebut desainku. Aku sudah terjepit, terpaksa kuungkap kebenaran. Selama ini, karyanya kucurikan untuknya. Apa? Serius? Tak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Dia adalah pewaris grup Duan, sibuk mengurus banyak urusan. Mana ada waktu untuk mendesain? Ini terdengar agak masuk akal. Orang penting ini bayar, cari penulis bayangan untuk menulis. Ini terjadi di berbagai industri, bukan hal aneh. Mungkinkah dia yang mendesain? Omong kosong. Mo Ming Feng, keterlaluanmu benar-benar melampaui batas? Cukup. Tak ada gunanya bicara lagi. Menurut aturan industri, kirim dulu sebagai karya orisinal. Nanti ketahuan. Usulan Pak Zou, sesuai keinginanku. Staf verifikasi info pengiriman. Milik Duan Shichen dan Mo Ming Feng. Surat pengajuan. Menurut informasi pengiriman, Mo Ming Feng yang lebih dulu kirim. Duan Shichen yang menjiplak. Pewaris konglomerat grup Duan. Menang penghargaan lewat penulis bayangan atau penjiplak. Tidak bermoral. Tidak tahu malu. Demi dana, halalkan segala cara. Tuan Duan Shichen, bisakah Anda menyampaikan hal lain yang ingin Anda katakan? Aku tidak menjiplak. Dia berbohong. Siapa sebenarnya yang berbohong? Suening, kamu bisa membuktikan kan? Kamu sudah bertahun-tahun di grup Duan. Pasti situasi mereka sudah kamu kuasai. Tinggalkan dia. Kalau tidak, reputasimu akan hancur. Suening, hari ini di hadapan semua orang, katakan kebenarannya. Jika keluarga Duan berani menyusahkanmu, aku pasti akan turun tangan. Benar kakak.
Sudah sampai saat ini. Apakah kamu masih mau melindungi kakak? Duan Sichen, lebih baik reputasimu hancur daripada kembali padaku. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Mo Mingfeng selalu beri Duan Sichen menjadi desainer bayangan. Desain ini memang karya Mo Mingfeng. Tentu saja, sungguh tidak tahu malu. Penjiplak jahat. Keluar industri. Tenang, tenang. Semuanya, tenang. Konsorsium internasional akan membuat penanganan serius. Kalian berdua, mohon tinggal. Tunggu hasilnya. Chen, jangan khawatir. Palsu tetap palsu. Akan kugunakan segala cara. Membuktikan kamu tak bersalah. Tidak apa-apa. Aku pergi ke toilet dulu. Demi melampiaskan amarah padaku, lebih suka hancur reputasinya. Layakkah? Pertama, aku tidak sedang emosi. Keinginanku menikahi Sinyi datang dari lubuk hatiku yang terdalam. Kedua, aku siap menanggung konsekuensi atas cintaku, tapi aku takkan pernah menunduk pada orang berakhlak rendah. Aku tak percaya, selama bertahun-tahun ini, cintamu padaku begitu mendalam, bagaimana mungkin tiba-tiba lenyap? Asal kau mau kembali padaku, aku bisa langsung ungkap kebenarannya. Sichen, aku sadar, memaksamu pulang begini akan membuatmu kesal. Aku bisa minta maaf, kembalilah padaku. Aku... Cukup. Mo Swening, hubungan kita sudah selesai. Perilakumu hanya membuatku jijik. Tanggal pernikahanku dengan Sinyi sudah ditetap. Bulan depan tidak mungkin diubah. Kakak sudah meminta maaf padamu. Mengapa kau harus kejam sekali? Kau bukankah dulu kau yang menyuruhku menyerahkan Mo Swening? Sekarang di hadapannya berlagak jadi orang baik. Kau lebih menjijikan darinya. Benar. Mo Mingfeng, sebenarnya kau ini orang macam apa? Siapa di sini yang tak tahu? Tak ada orang luar sekarang, berpura-pura polos untuk apa? Tak tahu malu, penjiplak. Memang kau benar. Aku berhenti berpura-pura. Ya, aku memang menjiplak Duan Sichen. Lalu kenapa? Mulai sekarang, kau akan hidup membawa cap penjiplak seumur hidupmu. Keputusan konsorsium internasional belum keluar. Jangan terlalu cepat bersorak. Selama ada Tuan Zhou, meski konglomerat Duan turun tangan, hasilnya takkan berubah. Duan Sichen, semua ini kau yang memaksaku. Seandainya dulu kau memberiku kesempatan lagi, membiarkanku tinggal di keluarga Duan, mungkin sekarang aku takkan melawanmu. Sayangnya, desainmu sendiri dijeplak orang, malah kau yang dicaci, rasanya tak enak, bukan? Ucapanmu benar-benar terlalu bertele-tele. Kau. Semua sudah dengar, kan? Semua sudah dengar, kan? Ning Sinyi, kamu menipuku. Aku pernah bilang, aku akan membantu Chen membuktikan dia tidak bersalah. Halo? Apakah ini konsorsium internasional? Mo Mingfeng yang menjiplak. Mencuri desain. Balik tuduh. Benar, sampah masyarakat. Diam semuanya. Aku tidak menjiplak. Barusan aku sengaja membuat Duan Sichen marah. Jadi aku sengaja berkata seperti itu. Desain itu adalah karya orisinalku. Orisinal. Baiklah, minta konsorsium internasional buat soal baru. Kita desain di sini 1 lawan 1. Berani? Pilihan, lawan Duan Sichen, 1 lawan 1. Izin profesionalmu dicabut, dilaporkan ke seluruh industri. Si blogger permanen, kamu pilih saja. Banding atau tidak, katakan sekarang. Menurutku, mengadakan pertandingan lagi terlalu menyulitkannya. Begini saja, kamu salin lagi karya orisinalmu. Asalkan kamu bisa menyalinnya, aku akan mengakui di depan umum bahwa aku menjiplak. Karena Tuan Duan Sichen sudah berkata begitu. Silakan.
Ayo. Dari cara memegang pena ini, jelas tidak pernah berlatih melukis. Garis lengkung yang halus pun tidak bisa dibuat. Penjiplak sih. Penjiplak. Aku hanya salah satu tanganku kemarin, makanya... Cukup. Mo Mingfeng, di sini tidak ada yang bodoh. Kebenaran sudah terungkap. Secara resmi kuumumkan, juara pertama adalah Tuan Duan Shichen. Investasi konsorsium internasional menjadi hak keluarga Duan. Keluarga Zhou membiarkan peserta menjiplak. Kerjasama dibatalkan selama 3 tahun. Masih berani bilang desain Tuan Duan dibuatkan orang lain? Berani sekali kau. Kau hanya badut konyol. Sudah kukatakan, palsu, tetaplah palsu. Dari kecil hanya bermalas-malasan. Sok manis-manis, pura-pura lemah demi tipu wanita. Menjiplak pun kau gagal. Berani-beraninya lawan aku. Dulu Achen berusaha keras mendekatimu, menderita, dihina banyak orang. Kau selalu bilang, ingin merebutnya kembali, tapi diam saja saat dia difitnah, dan reputasinya hancur. Kau tak berhak bilang mencintainya. Aku? Kakak, tolong selamatkan aku. Investasi miliaran hilang. Tuan Zhou pasti menghukumku berat. Itu konsekuensimu. Tuan Zhou, jangan pukul Tuan Zhou. Aku tahu kau tidak berguna. Tak kusangka kau sangat tak berguna. Aku menyuruhmu meniru. Bahkan satu garis pun tak bisa kau gambar. Aku mempekerjakanmu untuk melawan keluarga Duan, bukan untuk memberi investasi ke keluarga Duan. Investasi miliaran itu. Kau mati 100 kali pun tak cukup menggantinya. Tuan Zhou, beri aku kesempatan lagi. Kesempatan terakhir. Boleh? Kesempatan terakhir. Kalau kau gagal lagi, bahkan dipukul, tak akan ada kesempatan lagi. Untuk mengejarnya kembali, segala caraku coba. Tak ada yang berhasil. Tak berguna. Dia sudah bertunangan dengan Ning Xinyi. Padahal dulu cintanya begitu membara. Mengapa tiba-tiba hilang? Mengapa? Dulu betapa kita membenci Achen. Betapa kita menyukai Mo Mingfeng. Sekarang kita pun menyesalinya. Kami masih baik-baik saja. Memang sejak awal tak disukai Duan Shichen. Sayang sekali, kakak Suening. Dulu cintanya begitu membara. Sekarang pun dia begitu tega. Mungkin Ning Xinyi benar. Dialah yang paling mencintai Achen. Aku hanya membawa luka bagi Achen. Aku memang tak pantas mencintai Achen. Tapi aku tak rela. Sungguh tak rela. Kau datang untuk apa? Pergi. Kak Mugel, aku benar-benar tahu aku salah. Kedatanganku kali ini. Tebus kesalahan dengan berbuat baik. Bantu kalian dapatkan kembali kakak. Apa kau benar-benar tulus? Dulu aku tidak tahu menghargai. Aku iri pada kakak. Segala sesuatu selalu kusengketakan dengan kakak. Setelah diusir dari keluarga Duan, aku juga ditinggalkan keluarga Zhou. Terombang-ambing di jalanan, sering kelaparan. Saat itulah aku baru menyadari betapa bahagianya hidup di keluarga Duan. Aku hanya berharap setelah kakak menikah, bisa memberiku sesuap nasi. Tak ada lagi yang kuinginkan. Kedepannya aku tak akan merebut apapun dari kakak.
Sebelumnya aku buta, termakan ucapan orang jahat ini. Ku siap menerima pengusiran dari keluarga Duan. Tapi lubang yang sama, tak mungkin ku terjuni 2 kali. Kalau mau pergi, silakan kalian saja. Aku tidak mau. Kak, aku berkata jujur. Kini aku sungguh tak menginginkan apapun, hanya ingin meminta sesuap nasi. Rasa lapar itu sangat menyiksa. Lebih baik kita tidak masuk, supaya Acen dan Pak Tua tak jadi tidak senang melihat kita. Mari sambut kedatangan pengantin. Sungguh pasangan serasi. Pernikahan Duan dan Ning. Siapa lagi yang bisa menyaingi di dunia bisnis nanti? Selanjutnya, pengantin pria akan memasangkan cincin untuk pengantin wanita. Tunggu. Kenapa mereka datang? Aku tidak tahu. Sudah pasti. Mereka datang dengan gaun pengantin. Pasti ingin merebut Bang Duan. Dulu tak dihargai. Sekarang Tuan Muda Duan menikah. Mereka menyesal. Apa gunanya? Khususnya Mo Swening. Tuan Muda Duan sudah mengejarnya bertahun-tahun. Dulu ngapain aja? Kalian datang untuk apa? Hari ini pernikahan Acen. Jika kalian masih punya hati nurani, seharusnya seperti Jiang Muge dan kawan-kawannya, tinggalkan hadiah, lalu pergi diam-diam. Ayah, kami benar-benar tahu kami salah. Kami berjanji, di kemudian hari akan sepenuh hati, hanya mencintai Acen seorang. Acen, kita kan tumbuh bersama. Perasaan kita selama bertahun-tahun, aku tidak percaya kau benar-benar bisa melupakannya. Acen, bisakah kau memberi kami kesempatan lagi? Pergilah. Kita sudah putus hubungan baik-baik. Pergilah sendiri. Jangan sampai aku membuang kalian keluar. Acen, apakah kau benar-benar tega? Acen, perasaan kita belasan tahun, kau bisa begitu kejam? Nona Ning, kumohon, berbaik hatilah, kembalikan Acen kepada kami. Nona Ning, kau putri orang terkaya, kau punya segalanya. Tapi kami hanya punya Acen. Tanpa Acen, bagaimana kami bisa hidup? Lepaskan. Kalian berdua sekarang merengek minta mati. Dari awal kalian ngapain saja? Aku memang tak kekurangan apapun. Tapi di dalam hatiku, semua yang ada di dunia ini tak ada artinya dibandingkan Acen. Dulu Tuhan menitipkan Acen pada kalian berdua. Sayangnya kalian tak tahu menghargainya. Kini Tuhan membuka matanya, mengembalikan Acen padaku. Aku akan menyayanginya 1000 kali lipat. Kalau kalian ingin merebutnya kembali, langkahi dulu mayatku. Pengawal, usir mereka keluar. Duan Si Chen, kau tega menginjak hati kami demi orang luar. Benar kakak. Dia menikahimu cuma untuk aliansi bisnis. Hanya kakak yang tulus mencintaimu. Maafkan mereka, nikahi mereka. Aku janji, nantinya aku akan jadi adik yang patuh. Aku bantu urus bisnis keluarga Duan, akan direbut lagi. Mo Mingfeng, kutegaskan padamu, Sinyi adalah tunanganku yang sah. Kalianlah yang tak punya hak. Jadi adikku, urus perusahaan Duan. Kau pikir dirimu layak. Kukatakan sekali lagi, pergi. Kakak, kami sudah merendahkan diri begini, apalagi yang kau mau? Harus kau desak sampai mati, baru kau puas? Hidup mati kalian. Bukan urusanku. Tapi jangan ganggu pernikahanku. Duan Si Chen, kau yang memaksaku begini. Kau lebih dulu kejam, jangan salahkan balasku. Minggir. Mo Mingfeng, apa kau lakukan? Acen, jangan ada yang bergerak. Membawa bahan peledak ke pernikahan. Dia gila. Tidak takut keluarga Duan membunuhnya. Aku memang sudah gila. Kakakku tidak bisa menikah dengan keluarga Duan. Aku akan jadi gelandangan. Selama ini aku hidup mewah.
Aku tak mau kembali ke hari-hari seperti itu. Lebih baik aku mati saja. Aku bisa menyeret ahli waris keluarga Duan sebagai teman mati. Tak rugi. Benar. Kalau tak bisa mendapatkannya, hancurkan saja. Tak satu pun boleh punya Aken. Orang jahat ini semuanya gila. Jangan bergerak. Atau kita semua mati. Diam. Kamu jangan bergerak. Apa sebenarnya maumu? Aku harus menikahi mereka. Lebih baik kau ledakan saja. Mati pun aku takkan menyerah. Apa kau benar-benar lebih memilih mati daripada menikahiku? Sama sekali tidak. Aku, Duan Shichen, selalu jujur. Mencintaimu, aku tak ragu. Terus terang, membencimu, sampai mati tak berubah. Kalau begitu, matilah. Tidak. Akulah yang merebut Achen. Asal kau bebaskan dia, apapun akan kulakukan. Gantikan dia mati. Bagaimana? Aku setuju. Asalkan kamu bebaskan Achen, aku rela mati untuknya. Ketulusan hati terlihat di ujung hidup mati. Nona Ning benar-benar cinta Tuan Muda Duan. Pasangan yang ditakdirkan langit dan bumi. Sayang, cinta yang terlalu dalam takkan panjang umur. Kamu benar-benar bersedia mati menggantikan Achen? Kamu tidak akan menyesal? Aku takkan menyesal. Aku akan mendekat. Lepaskan dia. Sinyi, jangan mendekat, jangan berbuat bodoh. Bantuan, tahan dia. Cepat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sinyi, dengarkan. Sejak kecil, aku banyak berutang padamu. Jika kau mati karenaku, tak sanggup kubalas. Tahan dia, jangan dia mendekat. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Mau Swening, ini salahku. Ada masalah, hadapi aku saja. Jangan sentuh dia. Sudahlah. Lepaskan saja. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba berubah? Tidak tahu. Sungguh membingungkan. Achen, selama bertahun-tahun ini, akulah yang bersalah padamu. Ayah minta aku mencintaimu sepenuh hati. Aku gagal. Aku merasa sangat bersalah. Aku ingin mencarikanmu seseorang yang mencintaimu dengan sepenuh hidupnya. Sekarang, aku telah menemukannya. Aku kalah tanpa penyesalan. Oh, begitu rupanya. Mo Swening ini masih punya sedikit nurani. Tapi caranya agak mengerikan. Mo Mingfeng, lepaskan dia. Mo Swening, itu hanya keinginanmu sepihak. Hari ini aku datang untuk mendapatkannya atau menghancurkannya. Menyuruhku menyerahkannya pada Ning Sinyi? Tidak mungkin. Kalau dia sampai mati pun tak mau menikah, maka biarkan saja. Orang gila sebenarnya adalah Lin Tingyu. Ini terlalu kejam. Kalian membohongiku. Kau mau menjadi orang bodoh yang mengorbankan diri? Lakukan sendiri. Aku tak rela. Benar? Aku pun tak rela. Mengapa sejak kecil aku di panti asuhan harus menanggung penghinaan, sementara dia bisa memiliki segalanya? Aku tidak terima. Makanya selama ini, aku rebut semua miliknya. Aku bersusah payah merebut tunangannya. Tujuannya untuk menjatuhkannya. Aku juga ingin membuatnya merasakan rasa menginginkan tapi tak mendapatkannya. Orang jahat tak tahu terima kasih. Benar-benar balas budi dengan kejahatan. Sungguh jahat. Pak Duan baik menampungnya. Dia tak berterima kasih. Bahkan tega berbuat jahat. Merebut hak orang. Masih merasa benar. Pengkhianat tak tahu balas budi. Aku tak bisa jinakkan. Itu jelas milik keluarga Duan. Dia tidak lagi memeliharanya. Sudah meminta maaf. Tapi keluarga Duan tetap tak mau terima aku. Aku tidak terima. Aku akan memusnahkan keturunan konglomerat Duan. Mo Mingfeng, keluarga Duan sudah lebih dari cukup untuk kita. Hentikan. Masih ada kesempatan. Kalau tidak... Tidak. Dasar kamu jahat. Sudah tidur bersamaku. Kenapa masih membela mereka? Kamu pikir begini, dia akan berubah pikiran? Mustahil. Jangan bermimpi. Dia sudah bilang, sampai mati pun tak mau menikahimu. Berhentilah. Semua tabunganku ini kuberikan padamu. Semuanya kuberikan padamu. Hidup tenang sampai akhir hayat. Kamu tak perlu lagi hidup menggelandang. Aku bisa kasih uang juga. Setuju lepaskan Ah Chen. Mau berapa? Aku tak akan menawar. Tidak mungkin. Mo Xuening, kamu masih menganggapku sebagai pengikutmu? Kamu pikir aku masih akan menurutimu? Hari ini aku harus membunuhnya. Pak Zhao sudah berkata, penerus tunggal grup finansial Duan harus mati. Dia tidak mati, aku yang akan mati. Kamu berani? Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Ah Chen. Cepat ya, Rob.
Tidak meledak. Apa yang terjadi? Macet. Semoga Tuhan memberkati. Bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu. Bagaimana bisa tidak meledak? Aichen. Jangan kesini. Jangan gugup. Aku sudah mengganti bungkus peledak. Tidak bisa meledak. Apa? Mo Suening. Kau? Jiang Muge benar. Orang tak mungkin 2 kali terjebak di lubang yang sama. Aku tak percaya padamu. Diam-diamku ganti bungkus peledak. Mo Suening? Kau tega mengkhianatiku demi Duan Sichen? Kira dengan begitu aku tak bisa membunuhnya. Awas. Tangkap. Lepaskan aku. Duan Sichen pun menolakmu. Kenapa masih kau selamatkan? Kau bodoh. Mo Suening, kau jahat. Kau lagi-lagi merusak rencanaku. Bawa ke kantor polisi. Kutuntut dia di penjara seumur hidup. Bawa dia ke rumah sakit. Tidak perlu. Achen. Sebelum pergi, aku ingin ucapan untukmu. Selesai bicara, aku pergi. Aku tak ganggu lagi. Katakanlah. Achen, andai kau datang lebih awal, pasti lebih baik. Sebenarnya, aku mencintaimu. Kau bagaikan seberkas cahaya, menerangi hidupku yang gelap gulita. Namun, Mo Mingfeng lebih dulu hadir di hidupku. Aku tak bisa mengkhianatinya. Libatkan dia dalam semua keputusan. Kujadikan dia segalanya. Kukira, inilah cinta sejati yang abadi. Tak kusangka. Dia membohongiku. Semua sudah terjadi. Tak ada gunanya berpanjang kata. Mari kita berpisah dengan baik. Saling menjaga kehormatan. Tenang saja. Mulai hari ini, aku akan menghilang untuk selamanya. Sebelum pergi, aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan baik padamu. Sejak kecil, tidak punya teman dekat. Seluruh duniaku hanya Mo Mingfeng. Kemudian, kamu membawaku pulang, meski tak pernah kusebutkan, tapi aku sungguh menganggapmu dan ayah sebagai keluarga. Andai tak ada Mo Mingfeng, kita mungkin memiliki akhir yang sangat berbeda. Achen, pernah dengar dunia paralel? Mungkin di dunia itu tak ada Mo Mingfeng. Kau akan jadi penyelamat satu-satunyaku. Aku pun akan mencintaimu sebagai seluruh duniaku. Kita seharusnya punya masa depan seperti itu. Sayang, Achen, kau masih mencintaiku, bukan? Aku pernah juga menganggapmu segalanya. Tapi aku sadar terlalu terlambat. Kehilanganmu. Jika ada kehidupan lain, kuharap kita bisa jatuh cinta lagi. Mu Huyaning, maumu apa? Achen, jangan sedih untukku. Aku tak pantas. Suening,
Suening. Mo Xuening. Saat kau masih hidup, aku cukup membencimu. Tapi sekarang, aku mulai memahamimu. Orang habiskan seumur hidup untuk menemukan. Tidak mudah temukan pendamping seumur hidup. Kita semua punya kesempatan bersama Achen. Sayangnya, kita melewatkannya. Sekarang Achen sangat bahagia. Beristirahatlah dengan tenang. Hidup dalam kesendirian, tapi aku takkan mengakhirinya. Akan kujaga untukmu, untuk semua orang, menjaga Achen selamanya. Bicara soal itu, kondisimu sekarang juga salahku. Nanti di alam baka akan kupertanggungjawabkan. Mo Xuening. Sampai jumpa di neraka.